Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market koreksi sebesar 1,36%. Total market cap di angka 3,32 triliun US dollars. Nah, untuk BTC gimana kondisinya? Untuk BTC, good newsnya, daily close-nya masih di atas dari 102.938. Which is good. Goodnya kenapa? Karena yang pertama, secara setup futures, posisi shortnya profit jadinya ya. Nah, untuk PR di daily-nya ya berarti masih tetap bertahan di atas dari 100.000. Karena seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya ya, apabila BTC mulai kehilangan 100.000 di daily, ya ini mulai jebol nih. Mulai daily close di bawah dari 100.000. Nah, disitulah mulai lanjut membuat lower low gitu ya. Terjadi di Desember dan juga terjadi di Januari begitu. Jadi PR besarnya sekali lagi buat yang kemarin-kemarin mungkin kelewat di BTC, kalau bisa di daily jangan sampai daily close di bawah dari 100.000 gitu ya. Dan otomatis ini juga applies di weekly ya. Kalau sampai weekly ini juga jebol dan close di bawah dari 100.000 juga nggak bagus begitu ya. Nah, tapi di waktu bersamaan gue ngerti juga mungkin ada beberapa orang yang berpikir, bang, ini weekly-nya kita udah naik terus nih bang, ya, kita butuh koreksi nggak? Well, sebenarnya ya kalau kita mau ngomong butuh koreksi ya bisa-bisa saja koreksi, tapi nggak harus koreksi juga dalam yang kayak begini nih. Nggak perlu dapat candle-candle begini juga, gitu. Karena pada faktanya bisa juga kayak seperti di sini ya, di 2023. Ini kurang ngepam apa ya? Ini kalau secara persentase ini rally-nya atau ngepahamnya sebesar 63,55. Ya tapi ya udah gitu bisa aja udahnya konsolidasi gitu ya. Konsolidasi terus naik lagi ke atas bisa gitu. So ya gini, kita jangan bertanya-tanya, oke bang, jadi kita dapat yang ini atau dapat yang kayak begini bang, yang ngedam begitu ya. Kita nggak tahu begitu. Jadi ya udah, PR kita kan DCA ya, DCA aja ya di masa-masa yang lagi ya kasarnya lagi nggak terlalu banyak liquidity, lagi cenderung sideways, nggak apa, justru kesempatan buat kita DCA begitu ya. Ya udah sih itu aja mungkin ya. Untuk BTC di daily maupun di weekly udah jelas seperti apa PR-nya. Tinggal kita lihat apakah dia bisa melakukannya atau enggak gitu. Next kita akan lihat dulu ke indeks dolar. Ya, untuk indeks dolar sendiri kondisinya itu eh, kemarin berhasil bounce ya di atas dari 100,875. Ya, semoga sih lanjut lagi melemah begitu karena in general korelasinya indeks dolar ini cenderung korelasi yang negatif sama ini apa namanya sama risk on asset begitu. Jadi saat dia menguat biasanya akan membuat risk on asset ya cenderung melemah begitu ya. Ya jadi baik lagi ya kalau bisa sih ya dia dalam kondisi yang lebih melemah lah begitu ya. Tapi yang melemahnya jangan gara-gara tarif juga, karena kalau gara-gara tarif ya ujung-ujung lo bisa lihat juga ngefek kan ke kripto gitu. Ya jadi mungkin kalau kita summarize ya PR untuk di BTC lah begitu ya. Yang pertama adalah secara TA-nya jangan jebol, jangan daily close di bawah dari 100.000. Dan yang kalau PR fundamentalnya ya si Trump begitu. Semoga Trump China ini semua bisa damai begitu, karena kalau itu nggak damai-damai ada ketidakpastian di situ ya bisa ujung-ujungnya men-trigger lagi seperti yang di sini begitu ya, dimana ya momentum yang cenderung bearish begitu karena market sangat tidak suka sama namanya ketidakpastian begitu ya. Dan tarif yang nggak jelas maju mundur itu adalah jelas ketidakpastian yang luar biasa begitu ya. Jadi ya semoga ada kejelasan, karena gini sekali lagi ya seperti yang kita sudah bahas beberapa hari lalu, ini tuh eh, cuma terus sementara ya, cuma 90 hari saja. Selama 90 hari itu mereka negosiasi. Nah, jadi belum beres dan kita belum berhasil lewat gitu dari PR besarnya secara fundamental ya. Ya makanya doakan saja si Trump dan si Xi ya itu bisa saling apa namanya ya samsyong lah, ketemu jalan tengahnya, jangan ribut-ribut begitu karena ya nggak asiknya apa mereka yang ribut kita yang pusing begitu ya. Ya udah gitu aja. Next kita lihat ke Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini ya, itu kondisinya mulai ada penguatan dan ya tapi overall walaupun ada penguatan di sini tetap sentimen orang masih banyak yang berpikir bahwa udah ini masuk ke altcoin season. Hati-hati ya. Saat BTCD terjun payung itu bukan berarti kita pasti masuk ke altcoin season. Ini berapa kali terjun payung ya BTCD.
Tapi yang menjadi pattern yang jelasnya adalah balance sheet begitu. Balance sheetnya masih turun, ya ujung-ujungnya lu bisa aja kena fake out seperti ini, tapi ya naik lagi, BTC-nya naik lagi. Gitu. Ini mending kalau naik dalam kondisi BTC USD naik juga. Nah, yang paling sakit hati itu apa? Interest rate lagi. BTCD-nya turun, BTCD-nya meningkat, BTC USD-nya turun. Nah, udah itu altcoins muntah darah. Dan gua rasa udah cukup banyak ya alumninya yang kena begituan ya. Di sini kena gua rasa, lalu di sini nih ya. Di sini ya setelah Desember kan mulai dari Januari tuh. Mulai kerasa tuh waktu naik lagi. Ya waktu naik lagi ya alts-nya melempem begitu. Ya jadi ya keep it 60-40 or 70-30. At max 60-40. Begitu ya, karena ya inilah kita langsung aja ambil dari testimoni kemarin. Ada yang sempat ngomong gini, "Bang, gua tuh tadinya BTC sama alts tuh 80-20 bang, tapi gara-gara ini turun mulai jadi 70-30 bang ya." Nggak apa-apa karena masih 70-30. Yang udah nggak oke itu kalau udah jadi 60-40 begitu. Apalagi kita masih dalam masa-masa yang belum terkonfirmasi nih ya. Konfirmasinya apa sih altcoin season? Kita sudah pernah bahas di video kita sebelumnya ya. Selain dari selain dari secara BTCD-nya terjun payung di chartnya, selain dari itu yang harus jelas kita punya adalah the Feds yang lebih dovish begitu. Nah, sekarang masih nanggung kan? Ya, masih nanggung. Balance sheet kita masih bisa ngomong ini cenderung masih turun ya, masih dalam masa-masa seperti QT. Belum ada pembuktian bahwa ini akan menjadi ya flat gitu ya. Lalu interest rate juga masih relatif tinggi ya, seperti yang kita bisa di sini ya. Interest rate itu masih relatif tinggi. Jadi kita masih belum bisa bilang ini the Fed sudah dovish. Ini masih di tengah-tengah begitu ya. Ya jadi sekali lagi ya, di masa-masa penuh tidak pastian kita harus menjaga resiko kita gitu. Karena kalau kita nggak jaga resiko kita ya hancur gitu. Ya tanya deh sama orang-orang yang hancur di 2024 begitu. Silakan tanya ya. Mereka pasti akan ingatnya luar biasa begitu karena sakitnya ekstra di 2024 gitu ya. Dan buat yang ngerasa, "Bang, kali ini kok cycle kayak lama ya Bang liquidity." Memang benar. Liquidity kali ini lebih lambat datangnya begitu ya. Kenapa? Ya karena the Fed masih belum mau melakukan pemberhentian QT begitu. Alasannya gue ngerti sekali lagi. Alasannya kenapa sih the Fed melakukan itu? Karena ya mereka merasa ini bisa ada potensi, bisa terjadi apa? Potensi terjadi inflasi yang lama begitu ya, bisa terjadi ya maybe even a recession begitu. Nah, si Jerome nggak mau seperti itu gitu. Nah, tapi di waktu bersamaan juga sekarang data inflasi terus turun ya, udah sampai 2% rendah. Sementara untuk pengangguran sempat naik sedikit tapi sekarang mulai stabil begitu. Nah, jadi ya memang jujur kalau gue ditanya, "Lu mau gak kerjaan jadi Jerome?" Enggak sih. Males banget sekarang, kayak kejebak di antara dua situasi yang tidak mengenakan begitu ya. Nah, tapi sekali lagi tugas kita bukan tahu Jerome mau ngapain ya, karena pada faktanya Jerome pun bingung kok di 2019 ya. Di bulan Juni dia bilang tidak ada rencana penurunan interest rate sampai 2020. Dia ngomong seperti itu loh ya. Udah ngomong secara publik. Tiba-tiba bulan Julinya turun tuh. Nah, jadi bahkan sekelas Jerome pun ya kadang-kadang mereka juga bisa harus melakukan kebijakan yang di luar dari prediksi mereka begitu. Jadi bagus kita ngedengerin perkembangan the Fed, potensinya bisa begini, potensinya bisa begitu. Karena bahkan ada juga di CME ya, ada juga ada yang buat probability begitu ya. Ada dari JP Morgan bikin probability, lalu ya berbagai macam institusi lah bikin probability, the Fed cut rates kapan dan seterusnya. Itu cuma probability aja, nggak bisa 100% percis seperti itu ya, karena kalau ngomong di 2019 pun juga probability-nya nggak ada yang besar untuk terjadi cut rates. Ternyata terjadi itu di Juli begitu. Jadi boleh kita liatin, tapi jangan sampai kaget kalau sampai the Fed melakukan hal kebalikan dari statement mereka sebelumnya, karena memang ada histori seperti itu. At the end of the day, bukan PR, tapi kerjaan dari the Fed itu adalah yang beresin market. Jadi ya mereka bisa saja tiba-tiba kasarnya kayak ingkar dari janji, atau bukan janji lah, ingkar dari statement mereka sebelumnya, karena mereka fokusnya lebih ke market aja begitu ya. Oke, ya udah sih gitu aja ya. Next news, untuk news ini datang dari Thailand ya, di mana
pemerintah Thailand baru saja meng-issue 150 juta USD loh, gila ya. 150 juta USD worth of digital investment tokens. Jadi sekarang pemerintahan Thailand punya token nih, walaupun bentuknya lebih kayak ke obligasi ya sebenarnya kalau kita baca, kalau gue sempat baca kemarin newsnya ya. Jadi lebih kayak ke obligasi. Nah tujuannya apa? Untuk ngetest the market. Simpelnya ini akan ini di-issue oleh Ministry of Finance ya, bukan oleh siapalah begitu ya, politician atau siapa, bukan ya, tapi memang dari Ministry of Finance, dan dia tujuannya adalah untuk mengumpulkan funds begitu lewat digital investment token gitu ya. Nah, investor menurut si finance minister ini Pichai Chun, ya itulah susah baca ini ya bahasa Thailand ya. Investor akan earn a higher return dibandingkan dengan bank begitu, dan ya higher returnnya jangan lu berpikir wow 20% enggak ya, karena kalau kita lihat di sini ya APY untuk deposit interest rate mereka itu cuma 1,25% sampai 1,5% saja begitu, jadi cukup rendah ya. Ya mungkin kalau dengan yang si token ini bisa di 2% mungkin atau 1,7 ya. Tapi intinya apa? Intinya ya sekarang negara-negara sudah mulai mengembrace ya, blockchain begitu, bukan cuma sekedar kriptonya saja, bukan cuma sekedar BTC saja, tapi teknologinya begitu, which is good ya, karena ya gue ingatkan sekali lagi, yang ujung-ujungnya membuat internet jadi sangat terpakai adalah utility-nya begitu. Nah sekarang dengan seperti ini ya, semakin banyak negara-negara lalu institusi ya, buat lo yang nggak tahu, kayak JP Morgan juga dia menggunakan blockchain sekarang ya, jadi mulai banyak perusahaan-perusahaan menggunakan blockchain. Dan ya sama juga seperti dulu lah. Mungkin zaman dulu ya di tahun 2000 awal 90 akhir yang pakai internet hanya perusahaan-perusahaan besar saja. Yang bisa adopsi baru perusahaan-perusahaan besar. Ya orang-orang biasa masih belum terlalu bisa mengadopsi seperti itulah begitu ya, belum bisa sampai selevel mereka. Tapi ya sama, kripto juga mungkin seperti itu. Adopsinya akan gedenya itu mungkin di institusi dulu begitu. Adopsi sebagai teknologinya begitu ya, karena ya kalau kita pribadi gitu ya, ya kecuali lu memang kripto inilah benar-benar pencetak kripto gitu ya, bahkan gini, investor kripto biasa aja gitu rata-rata nggak pakai kan DeFi gitu ya, nggak pakai tuh pengirimannya kagak dipakai begitu sebenarnya ya. Kayak lu misalkan ngirim ke keluarga lu di misalnya di Amerika atau di mana gitu, lu kirim stablecoin atau kirim BTC begitu, rata-rata enggak ya. Rata-rata orang yang punya kripto pun di sini hanya sebagai instrumen ini saja, instrumen untuk investasi saja begitu kan. Nah tapi kedepannya menurut gua akan sama seperti internet, kita bukan cuma akan adopt dari sisi cuannya saja, tapi kita akan adopt juga dari sisi teknologinya. Which is itu menurut gua akan menjadi lebih sustainable begitu, karena lu bisa lihat di .com bubble itu semua pop. Kenapa ya? Karena orang cuma mikirin cuan doang, nggak mikirin ini utility-nya seperti apa begitu ya. Jadi di masa-masa dulu di tahun ya itulah waktu .com bubble gitu di 2000 awal begitu ya. Nah, di mana ada perusahaan-perusahaan yang memang ya forward thinking seperti Amazon, lalu Alphabet ya, Google dan lain-lain begitu ya. Nah, tapi banyak juga sampah-sampahnya begitu. Lu bisa cek sendiri deh ya, .com bubble apa saja perusahaan-perusahaan yang sahamnya jadi sampah sekarang. Nah, ya sama menurut gua kripto juga akan seperti itu. Akan banyak proyek-proyek yang akan jadi sampah saja, yang ujung-ujungnya ya nggak akan kemana-mana juga begitu. Nah tapi permasalahannya kita nggak pernah bisa tahu mana yang akhirnya akan menang. Kayak contoh gini deh ya, lu di 2000 awal ya berani ngomong Google bisa lebih kuat daripada Yahoo, lu diketawain pasti, gila lu semua orang pakai Yahoo, ini Google apa sih, nggak jelas cuma kayak KW-nya. Nah banyak orang berpikir seperti itu, dan di masa-masa itu memang normal seperti itu. Tapi pada faktanya sekarang Yahoo udah nggak ada yang pakai. Mungkin generasi sekarang Gen Alpha, Gen Delta, Gen Beta, sorry ya, Gen Beta mungkin nggak tahu apa itu Yahoo begitu. Nah jadi lagi-lagi ya, kita nggak pernah bisa tahu mana yang ujung-ujungnya akan perform dengan really well begitu ya. Sama kayak alts ya, lu bisa lihat cycle ini ternyata Solana yang nge-boom begitu, padahal mungkin di otak lu kayak wah gila, bukannya Solana banyak masalah sebelumnya, tapi ternyata bisa begitu. Nah itu ya, tapi enaknya apa kalau saham ya kan, lu kasarnya memang benar ada blue chipnya, tapi ya blue chip per satu kategori gitu kasarnya. Sementara kalau di kripto ya lu punya BTC yang basically akan ya lu ada pattern yang jelas begitu ya, at least itu dari pandangan gua. Tapi ya baik lagi, menurut gua very interesting. Negara-negara mulai mengadopsi kripto bukan hanya sebagai instrumen buat cuan, tapi juga dipakai secara teknologinya
Begitu, karena dengan mereka membuat ini dalam bentuk token, ini semuanya akan public gitu. Jadi akan lebih sulit untuk melakukan penyelewengan, intinya seperti itu. Walaupun bisa ya, bukan tidak mungkin. Tapi kalau sampai terjadi penyelewengan, akan lebih gampang ke trace-nya. Begitu ya. Sip. Next, economic calendar untuk hari ini kita bisa lihat ya dari US, kita akan keluar apa? Oh, hari ini penuh nih, hari ini penuh, hati-hati ya. Hari ini kita akan keluar core retail sales, initial jobless claim, Philadelphia Fed Manufacturing Index, PPI, dan bosnya nih. Bosnya Bang Jerome akan ada speech ya, plus juga retail sales. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures. Hari ini banyak data penting mulai dari 7:30 dan bosnya juga akan keluar di jam 19.40 ya, cuma beda 10 menit daripada yang awal. Jadi yaudah siap-siap aja itu ya, pertimbangkan buat tutup posisi buat lo yang konservatif ya, kalau sudah dekat-dekat jam rawan ini belum kena target TP. Buat yang agresif minimal pasang SL. Oke, beres. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi short kita sudah kena target TP ya. Retest 1, retest 2 di angka 104.828, kebuka posisi shortnya, dan kemarin sudah kena target TP, berarti kita profit sebesar 1,8%. Not bad ya. Dan sekarang kita juga sudah kebuka posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 102.938. Nah, posisi long kita ini target TP-nya tinggal kita balik saja logikanya di angka 104.828 ya. Nah, untuk posisi spot ada di angka 102.938, 101.171 ya, dan juga di 99.051 USD. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, posisi short kita juga sudah kena target TP. Yang target TP konservatif maupun agresif. Buat yang konservatif, profit sebesar 3%-an. Buat yang agresif, profit sebesar 5,6%. Not bad ya. Nah, setup selanjutnya ada nggak bang? Ada ya. Kita bisa lihat di sini, kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 2.552. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long ya. Dan posisi long ini target TP-nya jelas di angka 2.619. Begitu ya. Tip itu untuk posisi futuresnya. Untuk spotnya ada di angka 2.552, di 2.460, dan di 2.419 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup ya, mungkin ada wejangan tipis-tipis ya. Untuk wejangannya ya balik lagi untuk para newbies sih sebenarnya, karena gue perhatiin semakin banyak newbies ya. Gini,
proses lu belajar TA, ya, saat lu belajar TA pelan-pelan begitu ya, dan ketemu SOP lu sendiri, karena sekali lagi kalau gue pribadi tuh nggak suka menekankan, wah SOP harus seperti ini, harus seperti gue, nggak, karena setiap orang punya stylenya masing-masing ya, dan juga perlu kebutuhannya berbeda-beda. Begitu. Jadi SOP, monggo, lu boleh ambil sedikit dari gue, ambil dari orang lain, lu campur-campur jadi SOP yang menurut lu pas, lu modify sendiri yang buat jadi sangat pas ke diri lu, begitu ya. Jadi very customizable untuk SOP ya. Nah, tapi dalam proses pencarian SOP lu ini ya, dan itu nggak gampang, butuh waktu juga gitu ya, nggak bisa langsung sehari buka chart langsung langsung dapat SOP, nggak, butuh pengalaman dulu, jatuh bangun dulu, ada yang salah dulu, ada yang harus dioprek-oprek lagi begitu ya. Nah, tapi dalam masa-masa pencarian SOP lu ini, lu bisa DCA dulu secara secara murni, dimana lu ya fokusnya di BTC aja begitu ya, buat yang TA-nya masih belum ketemu SOP-nya nih begitu. Karena kenapa? Karena gini, kalau sampai ya di waktu bersama tidak melakukan DCA juga, takutnya saat terjadi pump seperti kayak di sini gitu ya, mulai ada yang FOMO. Karena ada juga seperti itu, walaupun nggak terlalu banyak ya, tapi ada lah beberapa kasus di mana, lu bang, gue tuh masih belum ngerti TA bang, kemarin-kemarin tuh bang, jadi gue masih belum berani beli bang, waktu ngepump, aduh gue panik bang, akhirnya gue beli waktu ngepump. Nah ya, hati-hati, itu lu jadi jatuhnya chasing pumps. Saat lu chasing pumps, resiko lu jadi berlebih gitu ya. So ya, di masa-masa lu lagi belajar TA, ya kalau bisa tetap melakukan DCA secara murni saja gitu. Misalkan per 2 minggu sekali atau per seminggu sekali gitu. Mau per 3 hari sekali pun boleh. Asalkan ya minimal 2 minggu sekali lah begitu ya. Jadi per 2 minggu sekali gitu. Karena kenapa? Kalau sebulan sekali itu variasi harganya kurang menurut gua gitu ya. Jadi di bawah dari 2 minggu sekali boleh ya, tapi jangan sampai lewat dari itu gitu, karena takutnya variasi harganya kurang gitu ya. Oke, itu kurang lebih reminder gua untuk para newbies begitu ya. Dan ya seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules: jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.